Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, Angkatan 62, Kelompok 4. Perkenalkan, saya Arif Farmi Ananda selaku pembawa acara, dan dalam podcast kali ini kita akan mengobrol dan berbincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu kontemporer. Dalam kesempatan kali ini tentunya saya telah mengundang para narasumber yang sangat spesial, yaitu para rekan-rekan CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021. Oke, saya akan sapa terlebih dahulu. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Baik. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan, kelancaran. Sebelum kita masuk ke materi podcast, boleh nih kita perkenalan satu persatu ya. Dari narasumber kita yang berada di pojok kanan layar saya, ada Mas Ferry Anggara. Silakan Mas Ferry. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferry Anggara Putra, jabatan pengatur lalu lintas di UPPKB Subulus Salam, PPTD Wilayah 1 Provinsi Aceh, asal dari Blora, Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, Mas Ferry, selamat datang. Nah, untuk narasumber yang kedua ada Mbak Farida. Silakan Mbak Farida. Terima kasih kepada Mas Arif atas kesempatannya saya untuk memperkenalkan diri. Nama Farida Febrianti. Saya dari instansi BPTD Wilayah 17, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk jabatan pengadministrasi kedatangan dan keberangkatan kapal. Untuk asal saya berasal dari Palembang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk narasumber yang ketiga ada Muhammad Fatul, Mas Muhammad Fatul. Baik, Mas Arif. Izin nama Muhammad Fatul. Instansi di penempatan UPBU Domine Edward Osok Sorong, jabatan sekarang petugas mekanik bandara asal Makassar. Baik, terima kasih. Jauh sekali ya Mas. Untuk narasumber kita yang keempat, ini ada Mas Rangga Maulana. Silakan Mas Rangga. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana, asal instansi dari Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, untuk jabatan saya sebagai penerbang dan asal saya dari Jakarta. Baik, oke, para narasumber semuanya, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Kita akan memulai membahas topik podcast kita hari ini. Sebagai calon ASN Kementerian Perhubungan, tentu ini para narasumber sekalian sudah dikasih materi ya, dan pembelajaran dari mentor mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu kontemporer. Pertama, saya ingin bertanya nih kepada narasumber kita. Yang pertama ada Mas Ferry Anggara. Apa sih wawasan kebangsaan itu, Mas? Boleh dijelaskan? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsep atau cara pandang yang dilapisi akan kesadaran diri sebagai warga negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Oke, berarti sebagai ASN perlu ya Mas memiliki wawasan kebangsaan itu? Oh iya, perlu, penting malah. Karena sebagai ASN harus memahami konsep wawasan sebagai salah satu modal awal kita untuk bekerja dan mengabdi kepada negara dengan baik dan benar, sesuai dengan 4 konsensus dasar negara kita ini, Mas. Yang pertama, harus memahami Pancasila sebagai ideologi kita, kemudian dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, wilayah NKRI, dan yang terakhir tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Mas Ferry. Selain wawasan kebangsaan, kita sering mendengar juga
namanya bela negara. Apa sih bela negara itu? Saya ingin mendengar pendapat dan penjelasan dari narasumber kita yang kedua. Ada Mbak Farida. Silahkan Mbak Farida. Baiklah Mas Arif, untuk bela negara itu sendiri adalah suatu tekad, sikap, dan juga perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh rasa kecintaannya kepada negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Oke. Kalau berbincang soal bela negara nih Mbak, apa saja sih sikap-sikap bela negara yang bisa kita terapkan sebagai ASN? Kalau dulu nih dari kita sekolah, masih duduk di bangku sekolah, itu sikap bela negara salah satunya bisa kita lakukan melalui mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Namun sekarang kita udah mengetahui untuk nilai-nilai dasar negara yang meliputi yang pertama, yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Oke Mbak, tahan dulu Mbak. Saya sering melihat nih Mas Muhammad Fatul membuat video-video mengenai bela negara. Mas Muhammad Fatul, boleh nggak ini diberikan contohnya aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Saya akan jelasinnya satu-satu. Pertama itu cinta tanah air. Baiknya cinta tanah air itu, baiknya kita punya pasangan. Kita mencintai, kita rela waktu, rela pengorbanan. Itu mencintai, menjaga, dan melestarikan. Yang selanjutnya menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Selanjutnya menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan. Jadi mungkin kalau kita nggak kenal, mungkin kita nggak bakal sayang ya. Iya, betul Yang sekali. selanjutnya, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada kita. Contohnya kita sebagai ASN, kita tahu kita punya tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, selanjutnya menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, dan ras dan antar golongan. Selanjutnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Selanjutnya rukun, berjiwa gotong royong dalam bermasyarakat. Dan yang dimana kita tahu gotong royong sendiri merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi contoh yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai musyawarah mufakat. Selanjutnya, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Mungkin contoh yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya yang pertama yaitu rela menolong sesama warga masyarakat ketika mengalami kesulitan tanpa membedakan latar belakangnya, Mas. Ya. Selanjutnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan. Selanjutnya menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara.
membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kita ASN-nya, mungkin dengan tupoksi kita masing-masing. Betul. Selanjutnya berpartisipasi aktif dan peduli terhadap pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Dan terakhir, contoh yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Selanjutnya, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman dari lingkungan masing-masing. Senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Selanjutnya, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Selanjutnya, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Baik, Mas. Cukup dari saya. Ya, terima kasih. Banyak sekali ya Mas ini contoh-contoh dan nilai-nilai dasar. Baik, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dipetik, tapi mungkin hanya beberapa yang bisa saya sampaikan. Siap, baik Mas. Sudah banyak sekali nih Mas bisa kita contoh dan kita lakukan sehari-hari sebagai ASN. Jadi bela negara itu tidak hanya kita membela negara saat perang, betul gak Mas? Oh iya, betul Mas. Ya, tapi juga bisa kita lakukan dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan berkontribusi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Mas penjelasannya. Lalu saya akan lanjutkan, selain wawasan kebangsaan dan bela negara, kita juga sering melihat ini ya teman-teman dan mendengar juga istilah-istilah isu-isu kontemporer. Saya ingin bertanya kepada Mas Rangga Maulana, apa sih Mas itu isu-isu kontemporer? Bisa dijelaskan? Baik, untuk isu kontemporer adalah isu suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Jadi untuk kontemporer yaitu sewaktu jadi isu-isu kontemporer, yaitu berita yang terjadi sewaktu yang sama. Oke, untuk contoh-contohnya sendiri Mas, apa saja ya yang sering terjadi? Untuk beberapa contoh isu-isu kontemporer ialah korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, mass communication, proxy war, dan money laundry. Sebagai pengertian dari cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya. Sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan menjadi celah agar bisa masuk atau merusak atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Kemudian pengertian dari terorisme, untuk kurang lebihnya, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang sifatnya itu adalah massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Baik Mas Rangga, banyak sekali ya isu-isu yang terjadi saat ini. Dijelaskan juga tadi ada cybercrime, itu seperti hacker itu ya Mas ya? Iya betul. Iya, itu sebenarnya baik, cuman kalau disalahgunakan menjadi hal yang negatif. Betul sekali Mas Ari. Iya, tentunya kita semua nih sebagai calon ASN harus siap dan bisa menganalisis isu tersebut dengan baik sehingga tidak berdampak buruk bagi
keselamatan bangsa dan negara kita. Baiklah, dari semua penjelasan narasumber, banyak sekali hal-hal yang kita tahu dan harus kita amalkan tentunya mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu kontemporer. Dan mungkin di sana masih banyak lagi nilai-nilai dasar yang bisa kita pelajari, namun mungkin di lain kesempatan ya ini teman-teman, karena berhubung waktu yang terbatas, jadi terpaksa kita harus berpisah dulu sampai di sini. Namun sebelum berpisah, saya ingin mengajukan pertanyaan nih buat para calon ASN Kementerian Perhubungan. Setelah kalian nanti tadi mempelajari semua materi, ada wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu kontemporer, apa sih cita-cita yang ingin teman-teman capai nanti ketika sudah menjadi ASN 100% atau mungkin harapan-harapan yang akan dicapai? Bisa dimulai dari Mas Ferry Anggara, mungkin saya ingin tahu pendapat dan penjelasannya. Oke. Jadi harapan ketika menjadi ASN setelah 100%, mungkin dapat menjadi ASN yang amanah, dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab, serta bisa mengupgrade skill, hard skill dan soft skill untuk menunjang tugas-tugas yang ada, serta dapat menjadi ASN untuk percontohan yang lain. Terima kasih. Baik, ya tentunya kita sebagai ASN harus bertanggung jawab dan punya akuntabilitas ya Mas. Siap. Untuk selanjutnya ada Mbak Farida. Ya Mas. Boleh dijelaskan harapan setelah menjadi ASN 100%? Harapan saya jika sudah menjadi ASN 100% yaitu menjadi ASN yang amanah, bebas korupsi, dapat menerapkan unsur bela negara di lingkungan kerja, serta bisa menerapkan smart ASN di masa yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih Mbak Farida. Yang selanjutnya ada narasumber yang ketiga, Mas Muhammad Fatul. Halo. Halo Mas, baik. Ya, boleh Jadi, dijelaskan Mas harapannya. Siap. Harapan saya setelah jadi ASN 100% yaitu menjunjung tinggi integritas, dan harapan saya sebagai ASN dapat membawa perubahan di Kementerian Perhubungan, khususnya dalam bidang saya sendiri, dan memperbaiki citra ASN sehingga tidak selalu mendapat citra buruk dari masyarakat Indonesia. Yang dimana kita ketahui sendiri, mungkin ada beberapa citra ASN yang dianggap buruk oleh masyarakat Indonesia. Baik Mas Arif. Baik, terima kasih Mas. Sangat mulia sekali ini Mas Muhammad Fatul. Untuk yang terakhir ada Mas Rangga. Oke, baik Mas Arif. Harapan saya bila saya sudah menjadi ASN 100% adalah terus menjalankan peran sebagai ASN untuk perekat dan pemersatu bangsa, dan juga harus setia kepada Pancasila, tidak terlibat dalam organisasi terlarang seperti radikalisme yang negatif dan intolerasi. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Rangga dan teman-teman semuanya. Sangat mulia sekali semua harapan dan cita-cita teman-teman ini semua. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia. Pada akhirnya kita harus berpamitan terlebih dahulu. Terima kasih para narasumber, teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa, bertemu di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.